Ya, kalau kita ngomongin definisi dari emo, kata Wikipedia adalah gaya musik rock dengan ciri khas musik yang melodius, disertai lirik yang ekspresif dan berisi pengakuan. Rata-rata ya oke lah. Terus ada lagi salah satu definisi yang menyebutkan kalau emo mengadopsi fashion, genre musik, dan gaya hidup yang spesifik. Emo sering dikaitkan dengan karakter penuh kesedihan, internalisasi kemarahan terhadap dunia dan diri sendiri, pasif-agresif, dan haus perhatian. Ya, namun katanya tidak ada penelitian yang membuktikan keabsahan generalisasi ini terhadap kelompok emo. Walaupun sudah bersinar lebih dari 1 dekade yang lalu, namun penikmatnya masih tetap ada sampai saat ini. Beberapa band emo yang ada saat itu menjadi idola dan tetap diminati. Ya, salah satunya bakal kita sebutin di bawah nanti. Oke, ya emo ini adalah perpaduan musik rock alternatif, distorsi metal yang berat, serta lengkingan suara ala vokalis pop punk yang membuat musik emo digemari anak muda di era 2000-an awal. Ya, walaupun sempat dijuluki sebagai musik rock galau, namun penggemar musik tersebut tidak surut. Bahkan semakin bertambah banyak. Apalagi ya waktu itu gaya rambut poni ya. Polem katanya, poni lempar. Ya ini saya juga nggak tahu siapa nih yang awal-awal apa sih memperkenalkan istilah polem ini. Ada-ada aja. Terus riasannya make eyeliner hitam, celana street dengan tindikan besar di telinga. Inilah yang menjadi fashion anak-anak emo pada saat itu. Dan tak jarang beberapa anak muda Indonesia juga ikutan mendirikan band dengan inspirasi beberapa band emo di luar sana. Ya kayak Killed by Butterfly, Friends of Mine, sampai band yang bernama Killing Me Inside, ya bandnya Onat. Mungkin beberapa dari kita jarang mendengarkan nama-nama band berikut ini, atau mungkin nggak pernah dengar sama sekali. Mari kita mulai. Yang pertama, ya pastinya ini sangat akrab ya, khususnya buat kita-kita pendengar musik yang ada di Indonesia. Ada My Chemical Romance, tidak diragukan lagi adalah salah satu nama terbesar dalam genre emo. Meskipun mereka tidak setuju dengan emo, tapi tidak dapat dipungkiri fashion dan lirik lagu-lagu mereka adalah murni emo. Ya, album Three Cheers for Sweet Revenge dan The Black Parade tetap bergenre klasik hingga hari ini. Dan pada tahun 2022, band ini memulai tur reuni yang pastinya akan mengobati kerinduan para penggemarnya. Band kedua ada Sunny Day Real Estate. Ya, Sunny Day Real Estate bukanlah band yang populer di tahun 2000-an jika dibandingkan dengan band lain. Namun, karya mereka di tahun 90-an meletakkan dasar bagi semua musik emo yang akan datang. Grup ini adalah salah satu yang sangat disukai para kutu buku musik, meskipun mungkin karena mereka nggak masuk ke wilayah mainstream. Yang ketiga, ada Hawthorne Heights. Lagu mereka sangat akrab bagi para anak muda di Ohio. Bahkan, buat mereka yang tidak suka emo sekalipun, lagu Ohio is for Lovers sangat sering masuk ke telinga para anak muda Ohio. Dan lagu Ohio for Lovers ini menjadi lagu kebangsaan bagi ABG-ABG yang ada di Ohio. Dan dengan lagu ini, secara nggak langsung membuat Hawthorne Heights mendapat tempat di peta musik dan cukup sering direferensikan di kalangan penggemar musik emo. Dan band yang keempat ada The Promise Ring. The Promise Ring mungkin adalah salah satu band emo yang tidak begitu terlihat kental dengan keimoannya. Namun, seperti Sunny Day Real Estate, The Promise Ring memainkan peran besar dalam menempa genre emo. Sebagian besar materi The Promise Ring mencuat pada tahun 1990-an, tetapi dirilis pada tahun 2002. Dan di tahun belakangan, mereka lebih banyak dipengaruhi oleh elemen pop punk. Band selanjutnya ada The Used. Ya, The Used ini boleh dibilang cukup akrab ya. Pada tahun-tahun itu, di saat My Chemical Romance mulai naik, beberapa di antara kita mungkin mulai menggali-gali sedikit lebih dalam apa emo ini dan ketemu sama band The Used ini. Ya, buat penggemar emo, band ini pastinya udah nggak asing. Yang paling dikenal dari The Used mungkin vokalisnya, Bert McCracken. Album kedua mereka, In Love and Death, adalah salah satu album ter-the best dan ter-emo dari band ini. Ya oke, kita lanjut ke band ke-6, ada Paramore. Ya, pasti akrab. Ya, bukan dalam artian temenan sama mereka ya. Maksud saya dengan musik-musiknya. Oke, Paramore mulai naik ke puncak ketika mereka masuk ke jalur mainstream di awal tahun 2000-an. Ya, digawangi oleh Hayley Williams sebagai vokalis yang sangat mudah dikenali dari rambut merahnya pada saat itu.
Selama hampir 2 dekade, Paramore telah menjadi kuat dengan album-album dan single mereka yang cukup sering warawiri di berbagai platform. Dan sepertinya album Riot tetap menjadi favorit hingga saat ini. Ya buat saya ada beberapa single yang sampai saat ini masih saya dengerin ya. Ya single-single hits lah. Walaupun saya nggak begitu akrab dengan genre musik emo, tapi lagu-lagu hits mereka cukup akrab di telinga saya. Oke, kita lanjut. Band selanjutnya ada Jimmy Eat World. Ya, I know, pada tahu kan? Ya, boleh dibilang Jimmy Eat World adalah band emo yang lebih kedengeran kayak band pop punk dibandingkan band emo lainnya. Band ini sebenarnya terbentuk pada awal tahun 90-an dan sepertinya diam di tempat dan tak terlihat di jalur musik mainstream. Dan hampir 1 dekade mereka diam hingga saat keluarnya album keempat mereka, Bleed American, yang menempatkan band ini di radar para penggemar musik emo. Band ini cukup aktif dan sepertinya masih aktif sampai saat ini. Ya oke, lanjut lagi, band ke-8 ada American Football. American Football sangat berbeda dari kebanyakan band lain yang diberi label emo. Band ini lebih melodis, ditambah dengan elemen musik math rock. Album self-title mereka tetap menjadi salah satu rilisan terpenting dalam sejarah genre ini. Namun, kita mungkin gak bakal dengerin vokalisnya teriak-teriak dengan keras di band ini, tidak seperti band-band emo lain yang biasa kita dengerin. Ya, selanjutnya ada Get Up Kids. Mungkin kita jarang atau mungkin gak pernah tahu band ini, tapi band ini dianggap sangat penting dalam pembentukan genre emo seperti yang kita kenal sekarang. Banyak grup yang terpengaruh oleh band ini. Ya, antara lain ada Fall Out Boy, Blink-182, dan My Chemical Romance. Dan ya, band selanjutnya dan band terakhir di video ini ada Cursive. Ya, Cursive adalah sebuah band yang benar-benar menghadirkan musik emo with West di awal tahun 2000-an. Band ini dipimpin oleh Tim Kasher yang memainkan gitar dan merupakan penulis sebagian besar lagu di band ini. Album mereka, The Ugly Organ, wajib didengerin bagi siapa saja yang penasaran dengan genre ini. Ya, ada yang bilang kalau album tersebut adalah sebuah album yang menjadi salah satu album rock terbaik pada periode waktu itu. Oke, gimana menurut teman-teman? Dari 10 band yang saya sebutkan, ya udah akrab semua atau mungkin sama sekali belum pernah dengerin nama-nama band di atas? Teman-teman yang udah mulai dengerin musik di tahun 2000-an, ya mungkin 1 atau 2 di antara mereka udah sering ngedengerin. Atau mungkin punya semua album mereka. Sebenarnya di topik pembahasan ini, ada 40 band yang bakal saya bahas, tapi sepertinya kalau dibahas semua cukup lumayan memakan waktu dan ya durasinya pastinya lebih panjang. Tapi nggak tahu nih, kalau bahasannya sedikit-sedikit kayak di atas kayaknya nggak terlalu panjang ya. Tapi oke lah, buat video pertama ini saya perkenalkan 10 dulu band-band emo ini, oke? Nantikan video selanjutnya. Saya Al pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.